Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Batangan. Selamat siang. Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Untuk kali ini pada pertemuan kelima saya akan menyampaikan KD 32, yaitu memahami peran enzim dalam proses metabolisme. Dan kalian nanti diharapkan dapat menyajikan data tentang peran metabolisme atau proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur untuk memahami proses pembentukan energi, khususnya pada makhluk hidup. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, tadi sudah berdoa belum? Silakan kalau yang belum berdoa, berdoa lebih dulu. Saya kasih waktu beberapa detik. Berdoa mulai. Selesai. Belum lupa, saya mau tanya dulu, kalian sehat ya hari ini? Oke, semoga selalu dalam lindungannya, selalu sehat. Nah, untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda gitu ya, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, dan menerapkan social distancing, jaga jarak. Jadi pada saat berkelompok harus jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Oke, saya yakin kalian sudah bisa berhati-hati karena kalian sudah tahu virus itu seperti apa yang kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi dengan bekal ilmu yang kalian dapatkan mengenai virus, insya Allah kalian bisa selamat ya, asal selalu menerapkan protokol kesehatan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk kali ini. Saya akan melanjutkan metabolisme. Kalau kemarin 2 kali pertemuan, pada pertemuan 3 dan 4 kalian sudah belajar mengenai enzim ya. Nah, sekarang saya mau melanjutkan ke metabolismenya sendiri. Jadi kenapa kalian kemarin belajar enzim? Karena enzim itu diperlukan dalam proses metabolisme. Metabolisme itu semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi metabolisme itu berasal dari kata metabol. Metabol itu berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah zat-zat makanan yang kita makan, yang makhluk hidup makan, nanti mengalami perubahan dengan adanya reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, metabolisme itu dibagi menjadi 2. Bisa kalian lihat di PPT ya. Yang pertama adalah katabolisme. Yang kedua, anabolisme. Apa katabolisme itu? Katabolisme adalah proses pembongkaran atau penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Sedangkan anabolisme sebaliknya, dia merupakan penyusunan, pembentukan, sintesis molekul kompleks dari molekul
sederhana. Nah, pada pertemuan ke-5 kali ini saya khusus membahas katabolisme. Ya, jadi proses pembongkaran atau penguraian molekul kompleks menjadi sederhana. Nah, katabolisme itu bisa dilihat dari proses respirasi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi itu apa? Pernafasan, ya, terutama respirasi seluler di dalam sel. Ya. Nah, respirasi sendiri itu ada dua, yaitu respirasi aerob menggunakan oksigen dan respirasi anaerob tanpa oksigen. Siapa yang mengalami respirasi aerob? Nah, yang mengalami respirasi aerob adalah makhluk hidup yang merupakan oksigen dari mikroorganisme sampai makhluk hidup tingkat tinggi seperti kita, manusia. Yang anaerob itu kebanyakan adalah dialami oleh mikroorganisme anaerob, atau pada saat kita mengadakan kegiatan olahraga misalnya, ya, yang mana bagian tubuh kita mungkin kekurangan oksigen, lah di saat itu kita bisa mengalami respirasi anaerob, gitu ya. Baiklah, kita ke topik yang pertama mengenai katabolisme karbohidrat. Ya, jadi hari ini kita akan membahas katabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi menggunakan oksigen. Ini reaksi kimianya C6H12O6. Rumus kimia dari apa itu? Ya, benar. Jadi dari dia rumus kimia glukosa atau monosakarida. Plus 6 oksigen O2 oksigen menjadi karbon dioksida CO2 plus H2O air plus 36 adenosin trifosfat ATP. Nah, mana yang energinya, Bu? Jadi respirasi aerob itu nanti mengubah C6H12O6 atau gula sederhana dengan bantuan oksigen menjadi CO2, H2O, dan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ini fosfat berenergi tinggi, energinya di sini ya. Ya. Respirasi aerob itu berjalan dengan 3 tahap. 3 tahap yaitu glikolisis, yang kedua siklus Krebs atau siklus TCA, trikarboksilik acid atau siklus asam trikarboksilat, dan yang ketiga adalah transport elektron. Tapi antara glikolisis dengan siklus Krebs itu ada reaksi antara, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Oke, kita bahas dulu respirasi aerob, glikolisis dahulu. Nanti respirasi anaerob di belakangnya. Glikolisis, apa glikolisis itu? Glikolisis adalah serangkaian reaksi. Itu ada 10 tingkatan reaksi ya di glikolisis.
yang menguraikan satu molekul glukosa dan terjadi di sitoplasma sel. Masih ingat sitoplasma sel? Itu kalian pelajari di kelas 11 mengenai sel ya. Yang nanti menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH. NADH itu nikotinamid adenin dinukleotida dan 2 adenosin trifosfat. Saya ulangi, glikolisis adalah rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa yang terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 nikotinamid adenin dinukleotida dan 2 adenosin trifosfat. Ini tahapan reaksinya. Jadi ada 10 tahapan. Yang pertama, glukosa mengalami fosforilasi dengan bantuan heksokinase. Heksokinase itu enzim ya. Karena dia mengalami fosforilasi berarti dia mendapatkan tambahan fosfat. Dari mana? Dari adenosin trifosfat. Jadi ATP diubah jadi ADP. Kalian lihat? Ini ya. ATP jadi ADP. Lihat tanahnya? Ya. Kalau seperti ini berarti fosfatnya terpakai. Dipakai untuk menambahi glukosa. Namanya reaksi fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi dia mendapatkan fosfat dari ATP tadi menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian mengalami isomerasi. Isomer itu apa? Ya di pelajaran kimia ya. Jadi fruktosa 6-fosfat. Sekali lagi mengalami fosforilasi, jadi penambahan fosfat dari ATP, makanya ATP-nya jadi ADP. Reaksi seperti ini berarti memakai energi. Ya. Jadi reaksi nomor 1 sama nomor 3 itu memakai energi. Jadi dia menambah fosfat sehingga jadi ADP. Nah, nanti berubah jadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi keempat, dengan adanya enzim aldolase, senyawa 6C tadi ya akan diubah menjadi 2 senyawa 3C. Apa itu? Dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid fosfat. Yang dua-duanya merupakan isomer. Jadi satu sama lain bisa berubah bentuk. Jadi dihidroksiaseton fosfat bisa berubah jadi gliseraldehid fosfat. Gitu dan sebaliknya. Ya. Tapi yang mudah bereaksi adalah gliseraldehid fosfat. Yang ini tidak. Tapi ini bisa jadi gliseraldehid fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid fosfat akan mengubah NAD+ menjadi NADH dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Ini reaksi pengeluaran energi yang pertama dari glikolisis. Jadi dari NAD+ menjadi NADH. Nah, ini akhirnya menjadi 1,3-bifosfogliserat. Ini mengandung fosfat berenergi tinggi, 1,3-bifosfogliserat nanti akan dikeluarkan sehingga
ADP diterima ADP menjadi ATP. Berarti reaksi ketujuh ini menghasilkan energi. Ya. Nah, selanjutnya senyawa utamanya jadi 3 fosfogliserat, kemudian jadi 2 fosfogliserat. Ya, yang akhirnya ada pengeluaran air dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat yang mengandung fosfat berenergi tinggi. Sekali lagi fosfatnya dikeluarkan, diterima ADP menjadi 2 ATP. Akhirnya fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase menjadi 2 pirufat. Itu jadi kesimpulannya untuk 1 kali glikolisis molekul glukosa, 1 mol glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat. Ini 2 ATP ditambah 2 ATP lagi, berarti 4, tapi dikurangi. Nah, dikurangi ini 1, 2, 4 dikurangi 2, berarti hasil glikolisis 2 ATP. Ya. Terus ditambah lagi 2 NADH. Itu hasil akhirnya. Hasil akhirnya 1 mol glukosa mengalami glikolisis di sitoplasma menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Itu jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan ke Bu Yanti lewat WA. Karena saat ini kita masih dalam pembelajaran PJJ, jadi nggak bisa tanya langsung sama Bu Yanti ya, lewat WA. Insya Allah nanti saya jawab. Oke. Selanjutnya, ini belum selesai anak-anak. 2 pirufat ini mau diapakan? Nah, dia akan masuk ke rangkaian reaksi antara glikolisis sama siklus Krebs. Apa namanya tadi? Ya, dekarboksilasi oksidatif. 2 pirufat, pirufat itu mengandung 3 atom C. Kemudian C1-nya dikeluarkan menjadi CO2. Kemudian mengubah NAD menjadi NADH, ya, dengan dikeluarkan CO2, maka piruvatnya menjadi 2 atom C, namanya asetil. Asetil ada penambahan koenzim A berubah jadi asetil OA. Saya bacakan di siklus Krebs dari gugus berkarbon 2 asetil CoA, koenzim A memasuki siklus. Nah, siklus apa? Siklus Krebs. Ya. Terjadi di matrik mitokondria. Jadi kalau glikolisis tadi di sitoplasma, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Ada 9 tahapan reaksi. Jadi glikolisis 10, dekarboksilasi oksidatif 3, siklus Krebs ini ada 9 tahapan reaksi. Semuanya dikatalisis oleh enzim. Nanti hasilnya apa? Hasilnya 2 ATP, 4 karbon dioksida, 6 NADH, dan 2 FADH2.
Ini reaksinya. Kalian lihat. Ya. Jadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Ya. Untuk bergabung dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Asetil-CoA masuk oksaloasetat jadi sitrat. Dengan air di sitrat. Isositrat ini akan mengalami dekarboksilasi, kemudian mengubah AD menjadi ADH menjadi alfa oktat. Jadi dia mengubah NAD menjadi NADH, kemudian penambahan koenzim A alfa karbutarat menjadi succinyl CoA. Ini berkaitan dengan NTND. Jadi nanti fosfatnya dilepas guanosin menjadi diterima guanosin fosfat menjadi guanosin trifosfat yang siap menjadi ale. Ya. Succinyl CoA melepas succina, ya, dia melepas elektron diterima flavin A di nukleotida FAD menjadi FADH 2. Succinatnya jadi barat, kemudian mengikat air, jadi malat ya, malat, kemudian melepas elektron diterima NAD jadi NADH, kembali malat menjadi oksaloid. Makanya reaksi ini membentuk siklus yang memberikan oksaloasetat sehingga kita bisa mengikat kembali. Nah, reaksi hasil akhir dari siklus Krebs ini adalah NADH sebanyak berapa? 6. Kok ini hanya 3? Karena tadi ada 2. 3 kali 2, 6. Kemudian ATP-nya 2, FADH 3. Ya, itu sama CO2. Nah ini ada CO2. Nah NADH ada, nanti kemudian dibawa ke sistem transport elektron. Nah, ya. Saya lanjutkan. Jadi hasil dari siklus Krebs adalah 1, 4 CO2, kemudian 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP, dan juga kembalinya senyawa oksaloasetat untuk melanjutkan siklus kembali. Itu NADH dan FADH kemudian masuk ke membran dalam mitokondria, yaitu ke sistem transport elektron. Kita lihat sistem transport elektron. Ya. Sistem transport elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Masih ingat ya mitokondria? Ya, dia merupakan bagian sel, organel sel yang berbentuk seperti sosis yang merupakan pabrik energi. Sekarang terbukti bahwa mitokondria memang pabrik energi karena dia dipakai untuk respirasi aerob.
terutama untuk siklus Krebs dan transport elektron yang nantinya hasilnya adalah fosfat berenergi tinggi. Ya, prosesnya hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron, kemudian elektron diterima oksigen di dalam membran dalam mitokondria, kemudian oksigennya berikatan dengan H+ membentuk air H2O. Nah, dari proses ini semua dihasilkan ATP 34. Dari mana ATP-nya? Dari NADH. NADH hasil glikolisis 2, dekarboksilasi oksidatif 2, siklus Krebs 6, jadi ada 10. Padahal setiap NADH itu menghasilkan 3 ATP. Jadi 10 NADH menghasilkan 30 ATP, ditambah FADH2 dari siklus Krebs ada 2. Setiap FADH2 menghasilkan 2 ATP. Jadi 2 FADH2 menghasilkan 4 ATP. Jumlah keseluruhan 34 ATP. Jadi ATP yang dihasilkan oleh sistem transport elektron adalah 34. Ini ringkasan proses respirasi seluler. Jadi tadi pertama melalui proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian masuk siklus Krebs sebelumnya ke dekarboksilasi oksidatif dulu menghasilkan 2 NADH, kemudian siklus Krebs 6 NADH2, 2 ATP, 2 FADH2, kemudian ke transport elektron menghasilkan 34 ATP. Secara keseluruhan total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler atau respirasi dengan oksigen, bahwa di proses glikolisis ada 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, di transport elektron 34, berarti 2 plus 2 plus 34, 38. Tetapi untuk memasukkan NADH dari proses glikolisis ke membran dalam mitokondria itu butuh energi. 1 NADH membutuhkan 1 ATP. Jadi NADH dari glikolisis memerlukan 2 ATP untuk bisa masuk ke membran dalam mitokondria, sehingga energi yang masih ada adalah 38 dikurang 2, 36 ATP. Itu ya? Jelas? Ya, jadi hasil respirasi aerob itu adalah 36 ATP hasil bersih energinya itu. Kemudian kita ke respirasi anaerob. Respirasi tanpa oksigen biasanya dilakukan oleh mikroorganisme. Respirasi anaerob ini terkenal dengan nama fermentasi. Ada 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita lihat reaksinya fermentasi alkohol dulu. Dari glukosa C6H12O6 masuk ke glikolisis, sama ya. Karena glikolisis itu memang bisa berjalan secara aerob maupun anaerob. Hasilnya 2 pirufat sama, tapi nanti terus masuk ke pembentukan etanol karena tidak ada oksigen, jadi 2 setaldehid kemudian jadi 2 etanol atau C2H5OH, sedangkan ATP-nya 2. Jadi pada proses fermentasi itu menghasilkan 2 ATP, beda dengan proses respirasi aerob yang 36 ATP. Demikian juga di fermentasi asam laktat sama glukosa, tapi jadi C3H6O3 sama ATP-nya 2.
Fermentasi asam laktat ini bisa terjadi di tubuh kita pada saat kita terlalu keras bekerja ya, sehingga oksigen kurang lah. Kita bisa menggunakan proses respirasi anaerob ini mengubah glukosa menjadi C36O3 plus hanya 2 ATP. Tapi nanti asam laktatnya di dalam hepar atau hati bisa diubah kembali jadi glikogen. Glikogen itu apa? Glikogen itu karbohidrat tubuh dari animalia, termasuk kita. Jadi nanti laktat itu bisa diubah jadi glikogen, karbohidrat tubuh. Karena memang proses metabolisme ini adalah proses perubahan. Jadi dari zat makanan, karbohidrat, protein, lemak nanti menjadi karbohidrat, protein, dan lemak kembali, tapi berupa karbohidrat, protein, dan lemak tubuh. Jadi antara katabolisme dan anabolisme nanti sama-sama berjalan gitu. Tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas katabolisme, nanti pertemuan mendatang anabolisme. Gitu ya. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingatkan nanti absen, di link absen di sana ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti untuk penilaian. Gitu ya. Jadi silahkan absen. Yang kemarin-kemarin tidak ikut biologi, semoga hari ini bisa ikut ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat ilmu dan kalian memaafkan kata-kata atau tindakan Bu Yanti yang salah, ya, yang tidak baik di mata kalian. Ya, saya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.